Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyya rahmah wa qudwatal ummah linailis sa'adah fid dunya wal akhirah wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala kulli rasulin arsalah. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami takzimi, Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, Al-Mukarram Chairman of Tazkiyah Al-Ustaz Ali Wahyudi, Al-Mukarram CEO Tazkiyah Al-Ustaz Nur Abidin, Al-Mukarramun seluruh para asatid dan ustadzah beserta wali santriwan dan santriwati Tazkiyah International Islamic Boarding School. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bermuajahah, bersilaturahim. Dan alhamdulillah juga pada hari ini kita memasuki hari ketiga di bulan suci Ramadan. Semoga seluruh amalan kita yang sudah kita laksanakan 3 hari ini mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semoga dengan sisa hari-hari yang ada kita diperkenankan untuk bisa bertemu dengan hari kemenangan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang mengajari kita sehingga kita mampu dan bisa membedakan antara hak dan yang batil. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat beliau di hari yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dengan guru kita, abah kita, musyrif kita, pembimbing kita, Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, sekaligus beliau ini sebagai Dewan Pakar Tazkiyah. Maka akrab kalau kita panggil dengan Abah. Ngoten Mbah nggih. Sebelum panjang lebar, kami sedikit ceritakan beliau ini sudah banyak ilmunya yang perlu kita ambil pada kesempatan kali ini, Abah. Beliau ini pernah menjadi rektor UIN Syarif Maulana Malik Ibrahim Malang, kurang lebih selama 16 tahun. 16 tahun ya. Begitu juga beliau sekarang sebagai ketua yayasan dari Universitas Hasyim Asy'ari Jombang Pak nggih. Sudah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Begitu juga beliau sekarang sebagai anggota badan pembina di kampus Unisma Malang. Ya. Banyak beliau pernah menjadi Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Malang selama 13 tahun. 13 tahun di Universitas Muhammadiyah Malang. Ditambah jadi dekan, wakil dekan 20 tahun. Masya Allah, sudah panjang beliau tentang pendidikan yang perlu kita ambil ilmunya, kita sharingkan Mbah sebagai kaum generasi di. Tapi juga pernah menjadi kepala MINU Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama di Trenggalek sana. Waktu masih muda. Masih muda Pak. Alhamdulillah beliau sejak muda sudah banyak di kancah pendidikan sampai betul. Di umur yang sekian ini sudah banyak melalang buana keilmuannya banyak sekali, maka tidak perlu panjang lebarkan Mbah. Kami ingin haus dengan ilmu yang dari Abah sampaikan nanti, yang ingin kita ambil untuk kita semuanya Mbah. Tema kajian kita pada pagi hari ini tentang pendidikan Islam dan pondok pesantren, karena kami di Tazkiyah ini sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pondok pesantren Mbah. Sehingga bagaimana kira-kira sebagai pendidik dan sebagai orang tua sekaligus sebagai murabi yang ada di asrama. Waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du.
Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita sehat walafiat. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, satu keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan. Bicara tentang pendidikan, saya sebenarnya tidak dari buku-buku, tidak dari banyaknya buku yang saya baca. Saya hanya biasa-biasa saja tatkala saya membaca buku, tetapi lebih banyak sebetulnya saya dari pengalaman dan juga dari saya melihat pelaksanaan pendidikan di berbagai tempat. Dari saya melihat pengalaman dan juga melihat yang saya lihat di mana-mana itu, konsep tazkiyah itu bagus menurut saya, bagus sekali. Ada pondok, ma'had, ada sekolah, ada pondok, gabungan di antara dua hal inilah menurut saya satu yang ideal. Lewat pondok, lewat pesantren, bagaimana kita memahami siapa sih sesungguhnya manusia itu. Karena kita sudah lama jadi manusia, tetapi tidak tahu sebetulnya manusia itu siapa. Rahasia tentang manusia itu tidak bisa dikaji sendiri oleh sesama manusia. Mesti harus ada informasi. Informasi itu dari mana? Ya dari sumbernya. Pencipta manusia itu ialah dari kitab suci sebetulnya, Al-Quran. Dan di sana diajarin seperti itu. Lalu kemudian dari sisi pengalaman yang saya lihat, saya ini sejak muda karena terjun di bidang pendidikan. Karena saya punya semangat ya, punya gairah untuk mengetahui tentang lembaga pendidikan yang baik. Kalau ada saya dengar ada lembaga pendidikan yang bagus, itu saya datangin. Karena itu saya pernah pergi ke berbagai kota, mulai dari Aceh, mulai Medan, Padang. Di Padang itu ada lembaga pendidikan apa itu dulu di Padang itu di Bukit Tinggi itu kan, itu Padang Panjang, itu yang melahirkan ulama-ulama. Saya juga datang ke sana. Lalu kemudian di Jakarta, di Kalimantan, saya lihat di Sulawesi ada IMIM dulu itu. Sampai di Nusa Tenggara, pokoknya komplit lah. Saya lihat lembaga pendidikan yang katanya bagus-bagus itu. Bahkan saya sering juga ke luar negeri ya. Seingat saya di berbagai benua di dunia ini sudah saya lihat itu. Di negara-negara Islam mulai dari di Yordan, di Irak. Irak dulu kan katanya pernah maju ya, di Baghdad itu. Kampungnya Saddam Hussein. Ya. Di Iran itu kan yang punya tradisi keilmuan. Di Qum kan, ayatullah kan di sana ya. Nah, itu lewat kauzah ilmiah itu saya lihat mulai dari di Qum, lalu kemudian Mashhad, lalu kemudian di Isfahan, di kampungnya Imam Al-Ghazali di Tus, di Khurasan itu saya lihat itu. Saya lihat juga di Yaman, katanya orang-orang pergi ke Yaman seperti apa. Saya lihat di Riyadh, di Mekah, di Madinah. Saya lihat juga di Sudan, itu kan orang-orang pada belajar Sudan. Di Mesir saya lihat itu, di Mesir. Itu di negara-negara Islam. Sampai Maroko saya lihat. Di negara-negara yang disebut modern barat saya juga lihat bagaimana di Perancis, di Jerman, di Belanda, di Belgia, saya lihat itu.
Saya lihat di Amerika Serikat juga sudah saya lihat, Amerika Latin jauh sekali itu. Di Bogota, di Kolombia gitu saya lihat. Nah, itu negara-negara yang tidak percaya ada Tuhan juga saya lihat. Pokoknya semua saya lihat. Negara yang tidak percaya Tuhan. Di Rusia kan komunis kan tidak percaya Tuhan itu. Itu pun juga saya datang ke sana. Saya mulai dari ke Moskow, ke Saint Petersburg gitu kan. Saya lihat itu di Kazan. Saya lihat sampai di Tajikistan, Rusia yang bagian timur saya lihat itu. Di Australia saya lihat, di New Zealand itu saya lihat, di Selandia Baru ya, di mana itu beberapa kota itu saya lihat, di Auckland itu saya lihat itu, Wellington itu saya lihat itu. Kemudian juga saya lihat di Kanada, itu apalagi di negara-negara yang Asia seperti misalnya Malaysia, Singapura, Thailand, di Filipina, Jepang, saya lihat. Ingat saya sudah komplit itu untuk hanya lihat lembaga-lembaga pendidikan. Saya ingin yang ideal itu. Dari sekian banyak perjalanan hidup saya ini, ternyata itu pondok itu lebih bagus sebetulnya. Apalagi pondok yang dimodernkan seperti Tazkiyah. Karena itu kalau menurut saya ya itu yang bukan saya lalu kemudian mengada-ada karena sampean dari orang pondok, ya, sampean lulusan kantor itu kan, lalu kemudian untuk menyenangkan sampean, apalagi lalu ini dilihat oleh para wali murid gitu kan, agar lalu mantap. Bukan itu. Saya bukan hanya ngomong kalau saya kalau ngomong lalu tidak saya lakukan, saya juga takut kena penalti, gitu kan? Kan tidak boleh kita ngomong tapi lalu beda yang dilaksanakan. Saya kan juga baca Quran. Di Quran kan dikatakan atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Gitu kan? Kalau dibahasakan sehari-hari, kenapa kamu ngomong nyuruh orang ke pondok, gitu kan? Nah, sementara kamu sendiri melupakan dirimu sendiri, kamu baca kitab apa taqilun. Kan begitu kalau dibahasakan itu. Belum lagi ada 5 taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun, kan itu kan. Karena itu walaupun saya katakan bahwa pesantren itu penting, ketika saya memimpin Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, UIN Maulana Malik Ibrahim, juga saya lengkapi dengan pesantren coba. Jadi dulu kan ini perguruan tinggi ini kan milik negara kan, pemerintah. Nah pemerintah kan tidak ada, lalu kemudian program membuat pesantren tidak ada. Dan membuat pesantren bukan perkara gampang. Itu fasilitas negara. Itu lalu kemudian saya buat pesantren di dalam kampus. Negara tidak menyediakan uang untuk membangun pesantren, tidak ada. Biaya untuk mengelola pesantren juga tidak ada. Tapi karena saya sudah yakin bahwa pesantren itu memang mampu untuk mengantarkan ya paling tidak usaha-usaha maksimal, maka saya buat ma'had itu milik negara, pesantren. Dari mana? Sampai saya bukan karena saya ingin sombong atau meriah. Mobil saya aja saya jual waktu itu. Mobil saya pribadi saya jual, saya pakai untuk memulai membuat ma'had yang bisa menampung 1.500. Jadi bukan saya lalu kemudian nyari keuntungan, karena itu sudah menjadi tekad saya, menjadi keyakinan saya, karena saya sudah pergi kemana-mana, maka lalu kemudian saya seperti itu. Bahkan selama saya jadi rektor selama 16 tahun, saya juga tidak mau mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, ini sebetulnya tidak pantas kalau diomongkan itu di umum, itu nanti dibilang riak. Selama 16 tahun saya tidak pernah mengambil gaji dari rektor itu. Gaji saya sebagai rektor, saya masukkan di zakat infak sedekah yang saya bentuk di kampus itu. Itu kan Elzawa itu, saya masukkan di situ. Nah, itu kan. Lalu untuk apa? Saya ingin
ngajak bersama-sama waktu itu semua pihak, wali mahasiswa gitu kan, pada masyarakat untuk membuat ma'had itu. Sebab kalau saya cari dari pemerintah tidak mungkin. Dan karena saya juga sudah tekad, lalu kemudian saya punya gambaran bahwa ini memang menjadi penting, saya sampaikan pada wali mahasiswa. Ternyata apa? Subhanallah. Saya mendapatkan respon ya, pandangan saya itu. Kalau ide Pak Imam sebagai rektor seperti itu bagusnya, ya Pak Imam juga sudah sudah memulai, kami juga tidak enak kalau tidak ikut-ikut kan itu kan. Lalu kemudian mereka tanya biaya pendidikannya berapa gitu, saya katakan sekian. Kalau program itu bisa dijalankan, jangankan nambah 2 kali, 3 kali, 5 kali lebih pun tak bayar Pak. Begitu waktu itu. Jangankan hanya saya bayar 2 kali, saya disuruh bayar 3, 4, 5 kali lipat lebih dari itu akan saya bayar kalau program ini bisa dijalankan. Sampai itu dulu. Karena itu sebenarnya masyarakat itu kepingin kok ada lembaga pendidikan yang kualitas dan anak-anaknya mungkin cucu-cucunya bisa lembaga di situ. Sebetulnya seperti itu saya tangkap. Karena itu 1 tahun, 2 tahun saya bisa membuat ma'had. Siapa yang pernah sekolah di tempat saya di Win? Ada ini? Tidak ada. Tidak yang sekolah di Win ini coba kan? Kan saya buat, itu yang laki-laki, untuk laki-laki itu bisa menampung 1.500 orang coba. 5 gedung kalau tidak salah, saat rumah-rumahnya kiai. Itu tidak ada satupun yang dari biaya dari pemerintah itu tidak ada. Padahal itu negeri loh coba. Nah akhirnya lalu kemudian saya bikin pesantren itu, karena pesantren begitu penting. Waktu itu saya hanya menunjukkan bahwa kalau saya ngomong bahwa pesantren penting, saya pun juga berjuang. Tatkala berjuang saya sampai mau berkorban untuk pendidikan ini. Sebab perjuangan itu harus pakai pengorbanan. Kalau orang tidak berkorban ya seperti Anda punya idealisme, di tazkiyah, tidak mau berjuang, ya jangan di situ. Gitu kan? Kalau sampean misalnya di situ ingin kaya, ya keliru salah jalan. Sampean kalau di situ lalu ingin jadi orang kaya, salah jalan sampean itu. Itu kan? Itu guru, apalagi guru agama kayak gini, ini tugasnya adalah tugas-tugas prophetik sebetulnya. Tugas-tugas kenabian. Di dunia ini sepanjang sejarah berapa nabi jumlahnya? Ada 124.313. Yang dikisahkan dalam Al-Quran itu ada 25. 124.000 itu nabinya, rasulnya itu ada 313, yang disebut di dalam Al-Quran itu ada 25 orang. Dari sekian banyak itu tidak ada yang utusan Allah itu lalu minta honorarium. Coba sama lihat itu, tidak ada. Minta honorarium tidak ada, karena itu kalau lalu di sana ngeluh tidak ada, itu mah tidak cocok di situ. Cari uang itu bukan di lembaga pendidikan, cari uang itu ke pasar, dagang, gitu kan, bertani, bernelayan, itu kan, beternak, itu cari uang. Tapi kalau kita sudah pilihan hidup kita di situ, ya memang kita ini meneruskan misi kerasulan kok. Rasulnya tidak minta gaji kok, sampai minta gaji mahal, gitu kan. Nah di situ sebetulnya saya bukan lalu kemudian tidak inginkan sampean tidak nerima kehidupan maisha dari situ, ya terimalah, tapi jangan lalu kemudian ini. Nah dari situlah lalu kemudian kita bisa para guru-gurunya itu kan, para guru-gurunya bekerja keras membimbing anak-anak dengan ikhlas, sabar dan ikhlas. Wali murid juga begitu, gitu kan, dengan ikhlas. Ikhlas bisa diukur dari sisi kalau rapat, gitu kan? Kalau rapat, lalu kemudian usul uang saya pakai apa ini, itu berarti tidak ikhlas itu. Dan kalau sudah begitu, jangan nyekolahkan ke situ kalau menurut saya, gitu kan? Gitu kan? Kalau lalu kemudian ketika rapat dilihat usul-usulnya, uangnya kok sekian banyak untuk apa, berarti tidak ikhlas. Kalau sudah seperti itu, lebih baik sebetulnya tidak usah nyekolahkan ke situ.
nanti tiwas tidak memberi berkah kepada anaknya. Sebab di dunia pendidikan itu, yang tidak boleh itu transaksional. Jadi beda budaya sekolahan dengan budaya pasar. Kalau pasar itu barangnya ini harganya sekian kan itu. Lalu hubungan penjual dan pembeli. Ketika masih transaksi kayaknya bagus ya, antara penjual sama pembeli kan bagus. Yang satu nawar, yang satu lalu mengatakan tidak boleh, lalu mundur lagi kan baik dua orang. Tapi setelah itu uangnya dibayarkan, barangnya dibawa, udah putus. Lembaga pendidikan tidak begitu. Lembaga pendidikan itu yang diurus itu adalah hati. Yang dilulus itu ada sesuatu yang sangat lembut yang ada di dalam dada ini. Nah, inilah pesantren menurut saya itu. Lalu kemudian bagaimana yang ingin diraih? Saya itu mengkaji di Al-Quran, itu kan. Saya mengkaji di Al-Quran seperti apa yang ingin diraih sebetulnya di dalam pendidikan ini. Nah, setelah saya lakukan renungan, saya lalu kemudian juga lihat di berbagai kota di Indonesia, berbagai kota di berbagai belahan dunia. Maka pendidikan Islam itu saya rumuskan dengan singkat itu. Kunu ulin nuha, itu kan. Jadilah kamu orang yang memiliki otak yang cerdas. Kulu unu ulin nuha, jadilah kamu punya otak yang cerdas. Kunu ulil absor, itu kan. Jadilah kamu sekalian orang yang punya pandangan mata dan telinga yang tajam. Nah, itu kan, pandangan mata dan telinga yang tajam. Kunu ulil albab, jadilah kamu orang yang memiliki hati yang lembut. Masih kurang dari itu. Wajah itu fillah haqqa jihadi. Itu tak rumuskan, saya tulis di prasasti di kampus itu. Jadi kalau sampean masuk di kampus itu mesti baca itu. Kunu ulinuha, kunu ulil absor, kunu ulil albab, wajahidu fillah, jihad fillah, haqqa jihadi. Manusia seperti itu sebetulnya. Hatinya bagus, pandangan telinga matanya tajam, otaknya cerdas. Berjuang tentu mesti menggunakan profesional kan, zaman modern kayak gini. Maka itu lalu kemudian saya cari di dalam Al-Quran, ada rumusan begitu bagus itu. Ialah konsep ulul albab. Nah itu. Jadi tadi otaknya cerdas, telinga matanya tajam, hatinya lembut, berjihad. Di Quran juga ada ulul albab itu. Di surat Ali Imran ayat 191 ya. Itu. Siapa ulul albab itu? Ternyata diturunkan ya. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Manusia ya ulul albab. Yang tadi tak sebut-sebut ulul albab. Ialah orang yang selalu ingat Allah, itu kan. Selalu ingat Allah. Tatkala sedang berdiri, duduk, berbaring. Nah, itu kan. Dikira ingat Allah itu hanya sepintas. Tidak. Tatkala orang berdiri, duduk, berbaring. Coba, Quran begitu indahnya. Kalau misalnya ingatlah Allah sepanjang waktu, alangkah betapa kira ini berat. Tapi lalu kemudian dikatakan tatkala kamu berdiri, duduk, berbaring. Posisi orang itu kan ya tiga, gitu kan? Posisi orang itu kalau tidak berdiri, ya duduk. Kalau tidak duduk dan berdiri, ya berbaring. Berarti ya setiap saat kita itu ingat Allah. Kan begitu? Nah, santri-santri kita ajak seperti itu, hatinya selalu ingat kepada Allah. Nanti kita jelaskan bagaimana ingat Allah itu.
Jangan dikira gampang loh itu. Itu perlu guru seperti sampean ini ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard adalah orang yang selalu merenungkan, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kan begitu kan? Ayat itu. Nah, kalau memikirkan penciptaan langit dan bumi, lalu apa kalau itu dirumuskan dalam ilmu? Penciptaan langit dan bumi, kan kalau di dalam ilmu modern ini kan ada sudah ilmu alam, ilmu sosial, humaniora. Ilmu alam itu apa? Fisika, kimia, biologi, gitu kan, itu kan. Tambah lagi ilmu formal, matematika dan statistik, ya gitu kan. Ilmu sosial, apa itu? Sosiologi, psikologi, sejarah, antropologi. Lalu humaniora, apa itu? Filsafat, bahasa sastra, seni. Karena itu tatkala kita belajar di SMA itu kan ada IPA, ada IPS, ada humaniora. IPA itu kan belajarnya kan fisika, kimia, biologi, matematika kan. Nanti lalu ujung jadi pertanian, kedokteran dan seterusnya kan. Ini harus kuat, ini memang perintah Al-Quran itu memahami. Yang orang IPS itu apa? Bicara tentang perilaku manusia, sosiologi, psikologi, sejarah, kan begitu. Lalu kemudian humaniora, bahasa kan, bahasa sastra, seni, filsafat, itu humaniora itu. Ini adalah implementasi daripada wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Diteruskan ayat itu. Robbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Kita lihat jagat raya ini, tidak ada ini yang sia-sia. Nah, agar tidak sia-sia, kan begitu, maka harus ada teknologi. Dulu yang namanya HP ini apa ini? Gini. Dulu kan hanya plastik, gitu kan. Lalu kemudian apa itu? Ini. Apa itu namanya? Ini apa ini bahan ini? Gitu kan? Hanya plastik, besi kan itu kan, ini kan? Kaca. Dulu tidak ada gunanya ini. Barang-barang itu kayak mouse pro ini. Kalau ini tidak ada teknologi mouse pro ini sebetulnya kan. Maka lalu kemudian harus ada teknologi agar tidak sia-sia. Di dunia ini kan masih banyak Indonesia ini. Coba daun-daun masih begitu banyak. Hanya paling-paling hanya indah kita lihat. Tapi siapa tahu sebetulnya di situ mengandung hal-hal yang sangat dipentingkan untuk kehidupan ini. Kenapa? Karena kita tidak memahami itu tadi, sains, tidak memahami IPA tadi kan. Biologi yang tidak kita pahami ini. Corona saja coba, kan tidak akan tahu orang kalau itu corona ini. Tetapi sebenarnya yang namanya sains teknologi ini begitu penting gitu. Tapi kalau kita ini tidak zikir tadi, itu juga kita rugi. Kita bisa celaka dari situ. Ada wal asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu kan, watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Kita bisa rugi kalau kita tidak hati-hati ini. Karena itu lalu diteruskan subhanaka faqina adzabannar itu. Kalau kita terlaluan, kita tidak perhitungan, maka kita bisa celaka. Jangan dikira lalu kemudian sama ngomong harus ada pakai sains, harus pakai teknologi. Tanpa ilmu kita ini rugi, belum tentu. Itulah pentingnya pondok tadi kan. Sampai misalnya mengatakan kalau tidak ilmu, tidak teknologi, kita rugi. Pakai ilmu dan teknologi pun juga bisa rugi. Coba sekarang ini zamannya corona. Ada corona ini kan menjadi menyebar seluruh dunia ini kan karena ilmu pengetahuan teknologi. Ya kan, dengan dunia menjadi sempit. Coba, saya kalau pergi sekarang sempit. Saya kalau sekarang sampean mau keliling dunia ini, kalau dulu
Mungkin seumur sampean enggak bisa ya, selama hidup sampean enggak bisa keliling dunia. Sekarang ini sampean bisa keliling dunia itu dari sini ke sini lagi itu kalau terus menerus bisa hanya 24 jam kali 2, 48 jam udah nyampe. Coba sampean terbang ke Amerika sekarang, ke timur. Lewat misalnya, kalau sekarang enggak ada penerbangan lewat Honolulu, lewat Biak, Jakarta ya, Jakarta, Biak, Honolulu, San Francisco, lalu ke New York. Dari New York tidak pulang lewat sini, tapi lewat sana, lewat Eropa. Itu 24 jam sudah nyampe. Sini 24 jam, nanti dari sini 24 jam, itu sudah nyampe. Kan mulai sempit. Dunia kan menjadi kecil kayak gini. Ada peralatan transportasi, ada peralatan komunikasi yang begitu cepat. Akhirnya apa? Ketika ada wabah di Wuhan, gitu kan? Karena orang begitu cepat ini, maka penyakitnya juga penyebarannya juga menjadi cepat. Iya kan? Ini kan karena teknologi sebetulnya ini. Dulu di Wuhan itu jauh dari sini. Kalau dulu mungkin nyampe sini lama. Tapi karena ada teknologi kayak gini, menyebar jadi pandemik gitu kan? Begitu cepat. Ini jadi jangan dikira, jangan sombong. Orang sains teknologi jangan sombong, gitu kan? Maka lalu diingatkan di Quran tadi, subhanaka fakina ada benar. Ini indah sekali. Ulul albab itu, yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina ada benar. Ini sesungguhnya ideologi pesantren ini. Kan mahal jadinya. Itu mahal jadinya, itu pendidikan itu. Dan ini hanya bisa sebetulnya di pendidikan yang diformat pesantren, sekolah, madrasah. Karena itu karena ingin merangkum ya, meraih yang begitu indah, ya otomatis memang harganya juga jadi mahal. Dan karena ini untuk meraih cita-cita yang begitu mulia, sampean-sampean juga harus mau berjuang di situ. Dan karena ini menyangkut hati, maka lalu kemudian juga tidak boleh transaksional, kan begitu. Maka saran saya, jangan mencari kekayaan lewat lembaga pendidikan. Kalau sampean ingin kaya, saya larang itu, saya anjurkan untuk tidak jadi guru. Jadilah pedagang, kan itu kan? Jadilah petani, jadilah peternak, jadilah pengusaha gitu kan. Juga tidak hanya sekedar, itu juga mempengaruhi mental. Mentalnya juga begitu, kata sampean di situ mentalnya juga mental pendidikan. Jangan mental pasar. Jangan mental pasar sampean bawa ke menjadi mental sekolah, lain lagi. Orang pasar tadi kan transaksional, sekolah kan tidak. Coba kan indah sekali. Belum lagi seperti yang saya katakan, kenapa pendidikan kita ini tidak begitu, kita mesti harus mencari-cari itu. Kita harus mencari-cari itu. Itu gimana ini? Kok lalu sekian lama tidak terbangun ini? Nah, ada sesuatu yang menurut saya itu, yang terlewatkan, menurut saya yang terlewatkan. Tatkala kita mau mendidik itu ada sesuatu yang terlewatkan. Apa yang terlewatkan itu? Orang kan sekarang kan bicara tentang kurikulum, orang bicara tentang buku, orang bicara tentang murid, orang bicara tentang dana, kan itu kan? Sampai capek untuk mikir uang aja capek. Ada dalam tatkala bicara pendidikan ada sesuatu yang tidak boleh dilupakan itu. Ialah memahami siapa sesungguhnya anak didik kita ini. Anak didik kita ini sebetulnya siapa? Itu yang saya selalu ingatkan, siapa sebetulnya. Anak didik kita ini sebetulnya kan manusia tuh sebetulnya tuh, anak manusia. Lalu kemudian ada beberapa pertanyaan tentang manusia. Siapa sebetulnya manusia yang benar-benar manusia itu? Itu kalau kita cari jawabnya dari riset, tidak akan ketemu. Riset maksud saya riset dari lapangan ya. Kita pikir sendiri tidak akan ketemu siapa manusia itu. Lalu gimana caranya? Coba manusia itu siapa menurut yang membuat manusia? Yang tertulis dalam kitab suci kan?
Manusia itu kalau di kitab suci itu kan, di Quran itu kan ada beberapa sebutan. Ada sebutan insan, kan itu kan? Insan. Ada sebutan lagi An-Nas, sebutan lagi Bani Adam, sebutan lagi Al-Bashar, gitu kan? Ins, itu kan? Itu dibuat itu. Jadi ada beberapa sebutan. Coba kita pahami siapa sebetulnya manusia ini. Kalau dari sebutan itu insan. Insan itu siapa tersebutnya? Kalau tidak salah ada sekitar 56 kali disebut di dalam Al-Quran. Saya lupa itu. 56 kali disebut dengan sebutan insan ini. Coba di dalam Al-Quran kalau disebut insan itu apa? Innal insana li rabbihi lakanut. Gitu kan? Manusia itu innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu kepada Tuhannya saja engkar. Nanti sampean akan menjadi sadar betapa tugas sampean berat. Karena apa? Yang sama didik itu loh manusia disebut dengan insan. Karena itu kalau sampean mengeluh jadi guru di situ, ya karena sampean tidak ngerti siapa sih sesungguhnya manusia itu kan. Memang berat. Yang paling berat itu ngurus manusia itu. Innal insana li rabbihi lakanut. Bahwa manusia itu jangankan kepada orang tuanya, jangan kepada gurunya, kepada Tuhan saja lo ingkar. Itu kan. Innal insana li rabbihi lakanut. Innal insana la yadgha. Manusia itu selalu berlebih-lebihan manusia itu. Gitu kan? Punya mobil satu, kepengin dua ketiga, digaji misalnya 5 juta, kok ini kapan, tidak naik-naik, kan gitu kan. Punya baju satu, pengen dua, tiga, terus itu. Makanya lalu diterangkan alhaqumut takasur hatta surut maqabir, gitu kan. Innal insana lafi khusrin, gitu kan. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, Pak. Jadi memang manusia itu serba keluh kesah. Tidak ada exception, tidak ada pengecualian. Karena disebut manusia. Khuliqa halu'a. Gitu kan? Selalu berkeluh kesah. Tuh. Dikasih SPP sekian kok mahal. Dikasih sekian kok begini. Nasinya kok seperti ini, anak saya sudah bayar. Itu sebetulnya itu karena memang dari sananya begitu. Jangan lalu disalahkan, wali murid itu jangan disalahkan. Memang seperti itu manusia itu. Wali murid juga manusia. Guru-guru itu juga manusia. Semua kita manusia. Ciri khasnya itu adalah khuliqa halu'a itu. Innal insana ladzulmun mubin, dolim yang nyata. Gitu kan? Tambah lagi doluman jaulah. Jadi doluman jaulah. Inilah ciri-ciri Pak. Sampai diterangkan itu berapa itu? Kalau tidak salah sampai 56 kali atau berapa, saya sudah lupa itu. Tapi berkali-kali. Dari sebutan insan itu yang baik itu hanya satu. Itu kan? Di surat At-Tin itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi itu pun segera diteruskan. Summa radatna hu asfala safilin. Diteruskan kepada itu coba. Asfala safilin. Jadi memang kita itu dikasih orang tua, dikasih amanah anak ini ya ciri-cirinya ya bodoh karo orang tuanya sebetulnya. Jadi jangan ngeluh, walaupun ngeluh itu ciri khas sampean kan gitu. Jangan ngeluh, orang tua juga jangan ngeluh, guru-guru juga kan ngeluh, karena itu memang sudah menjadi pilihan kita, kan itu. Iya kan? Coba kalau sampean lagi disebut dengan sebutan jin nas. Anas kan?
Kalau disebut dan Anas, coba sama pelajari di Quran itu. Berapa kali itu kan. Tapi kalau itu disebut Anas, selalu digandengkan dengan jin. Yuwaswisu fi sudurinas, gitu kan? Minal jinnati wanas. Laqad khalaqtul jinna wal insa. Jadi coba sama pelajari di Quran. Nanti menarik sekali loh pelajari manusia dari Quran itu. Ya memang yang kita ajar itu kanca-kancane jin. Tapi kita sendiri juga temannya jin gitu loh. Tapi jangan disebut anaknya jin. Itu jadi kita kalau belajar manusia itu kayak begitu itu kan, coba. Kalau disebut Al-Basar kan dari sisi tubuhnya, ya kan? Bani Adam juga begitu. Tapi coba kalau dari sisi dalamnya itu. Karena itu memang ngurus manusia itu bukan pekerjaan gampang sebenarnya itu. Pengurus manusia itu bukan pekerjaan gampang, itu sulit banget itu. Nah itu. Lalu tadi satu. Lalu kemudian siapa sebenarnya yang jumlah manusia? Itu juga sudah keliru. Manusia itu lalu tadi siapa? Seringkali kan salah paham kita ini. Yang kita sebut manusia itu yang kita yang duduk-duduk ini kan. Padahal sebetulnya yang duduk-duduk seperti sampean ini kan bukan yang sebenarnya sebetulnya. Manusia itu ghaib sebetulnya itu. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Manusia yang sampean sendiri itu sebetulnya yang sampean betul-betul sampeannya sebenarnya. Yang diri sebetul-betul diri itu tidak kelihatan. Namanya sama tadi siapa? Nanang. Mas Nanang. Mas Nanang apa yang saya pegang ini kan bukan. Itu tubuhnya Mas Nanang. Nah, kalau bilang itu kan. Gitu kan? Makanya Mas Nanang kalau saya tanya itu kaki siapa? Kaki saya. Tangan siapa? Tangan saya. Nyebutnya tangan saya, bukan saya tangan. Tidak pernah ya menyebut sampai ini tangan saya, tangannya tidak pernah. Saya kaki tidak benar. Kaki saya, tangan saya, perut saya, hidung saya, mata saya, telinga saya, tubuh saya, badan saya. Jadi ini badan itu milik saya. Lalu saya itu siapa yang punya tubuh ini? Saya yang punya kaki itu siapa? Saya yang punya tangan, yang punya perut, yang punya telinga itu siapa? Saya yang punya itu. Inilah seringkali tidak dipahamin. Karena tidak paham, lalu mendidiknya juga keliru. Karena ini tidak paham, maka cara mendidiknya juga keliru. Yang saya tadi. Di Quran padahal ada petunjuk. Makanya itu kalau sampai di sana tasya itu guru jangan lepas dari Quran ini. Itu kan? Di Quran di hadis Nabi mengatakan taraktu fikum amra ini. Itu kan? Intamasaktum bima lantadilu. Aku tinggalkan dua perkara ini. Manakala kamu berpegang teguh pada dua perkara ini, lantadilu, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kan begitu. Makanya pelajari ini. Saya itu siapa gitu kan? Di Quran kan dikatakan bahwa tubuh ini, coba sama lihat di surat apa itu namanya Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bersuku-suku, jenis-jenis, lita'arafu. Beda-beda gitu. Apa tubuhnya berbeda-beda itu. Itu menjelaskan tentang tubuh yang berbeda-beda dan harus beda-beda. Sebab kalau itu tidak beda-beda, maka sulit dikenalin. Untunglah Tuhan itu menjadikan kita ini walaupun lahir dari hari yang sama berbeda-beda. Gitu kan? Kalau tidak beda-beda, coba sampean itu diperlakukan seperti telur. Itu telur ayam itu kan sama. Gedenya sama, rupanya sama. Gitu kan? Telur bebek beda memang. Tapi sesama bebek kan sama. Coba umpama manusia itu seperti telur. Terus sampean suruh ngajari telur-telur gimana membedakan satu sama lain, tidak bisa, iya kan? Jadi beda-beda itu memang untuk lita'arafu itu coba. Tapi ini saya bukan ngomong, nanti ngomong itu panjang. Tapi itu ada tubuhnya. Tubuh ini tidak sempurna.
Tubuh itulah sebetulnya hanya menjadi wadah, tempat. Kalau itu saya umpama tidak puasa, lalu sampean saya kasih kopi, yang saya berikan pada sampean kan kopi. Tapi kopi kan tidak bisa saya bawa ke sini kalau tidak ada tempatnya. Tapi intinya kalau sampean saya tamu tidak puasa kan tak kasih kopi. Kopi itu ada tempatnya, gelas atau cangkir. Kan begitu. Nah, tubuh ini sebetulnya cangkir atau gelasnya. Lalu kemudian saya yang kopinya mana? Di Quran juga disebut. Summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhi. Aku sempurnakan dengan aku kejadian ini, dengan aku tiupkan ruh. Tadi itu kan. Summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhi. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Lah itu lagi bingung apa namanya, menyusahkan lagi. Qalilama tazkurun, sedikit yang bersyukur. Kan itu kan. Manusia itu kayak gitu itu juga sedikit yang bersyukur, ingkar itu tadi. Itu manusia itu. Itulah ruh. Roh inilah sebetulnya yang punya kaki, roh inilah yang punya tangan, roh itulah yang punya telinga, roh ini yang punya mata, yang punya rambut, yang punya otak. Jadi yang punya ini yang punya ini, ruh ini. Ruh ini, nanti kalau malam kan tidur kita ini, masa enggak tidur? Ketika kita itu tidur, matanya kan masih ada. Telinganya masih ada, mulutnya masih ada, hidungnya masih ada, kakinya masih ada. Apa bisa melihat ketika kita tidur? Padahal masih ada loh, matanya, telinganya, otaknya, kan masih ada. Nah, kenapa tidak bisa melihat? Kenapa bisa tidak dengar? Kenapa bisa mikir? Karena yang punya lagi pergi. Digenggam oleh Allah. Allahu yatawaffa anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha dan seterusnya itu. Aku menggenggam gitu kan. Ruh. Orang yang lagi tidur yang luka mati kan itu. Digenggam pada waktu tidur itu. Sehingga lalu kemudian terpisah dari tubuh. Akhirnya matanya tidak bisa digunakan. Karena yang punya lagi pergi. Apalagi kalau yang punya sudah pulang untuk selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun masih segar seperti Mas Nanang ini kan segar misalnya. Katakanlah misalnya nanti sore, tapi jangan. Tumpama. Sama diambil oleh Allah kembali gitu kan. Walaupun kayak gini kan sudah ada gunanya. Iman-iman, orang yang ganteng, gagah, biar di sini aja, ya berbau, besok ya busuk. Maka segera dibawa ke kuburan. Dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dibawa ke kuburan. Kenapa kok dibawa kuburan? Karena yang punya sudah pulang untuk lamanya. Karena itu siapa sebetulnya manusia itu? Yang ada di dalam ini. Ininya tidak ada gunanya kalau ininya tidak ada. Itulah yang didik. Lah mata, telinga, hidung, otak. Itu sebetulnya hanya alat. Alatnya yang punya. Untuk mendengar saya menggunakan telinga. Untuk melihat saya menggunakan mata. Untuk ngomong, saya ngomong ini kan bukan mulut saya. Mulut saya itu hanya alat hati saya untuk ngomong pada sampean itu. Otak itu juga alat. Alatnya apa? Alatnya hanya punya untuk mikir. Pembantu. Alat. Nah sekarang coba. Dalam bicara pendidikan, pada umumnya. Yang didik siapa? Ternyata yang dididik alatnya. Iya kan? Yang dididik itu pembantunya. Otak. Yang punya tidak pernah dididik. Mestinya itu yang didik itu adalah yang punya, bukan pembantunya. Di rumah ini mestinya agar rumah saya itu sejahtera, maju, dinamis, baik, maka saya harus pinter. Pembantu yang tidak usah, ya bisalah keterampilan. Jangan lalu kebalik, pembantunya dididik, yang punya rumah tidak dididik. Jangan-jangan keliru didikan ini. Akhirnya makin jenjangnya makin tinggi. Bukan makin baik, bukan makin jujur, gitu kan? Kan dulu kan pernah tak omongan di tempat sampean itu. Anak TK sama anak SD itu jujur mana kan? Itu katanya jujur TK
dengan SD. Kalau dibanding SMP, lah ternyata katanya lebih jujur SD dibanding SMA, gitu kan? Jujur SMP. Jadi S1 terus gitu. Makin ngurus manusia itu makin susah, makin pintar itu. Coba kalau sampean rapat, kalau rapat di desa itu kan, kan setuju kan? Karena apa? Karena pendidikannya kurang. Tapi coba kalau rapat antar guru, enggak selesai-selesai ya. Iya kan? Bantah ini, dan kita ini memang suka berbantah, jidal, suka berbantah ini. Karena itu maka saya seneng dengan pendidikan di pesantren ini tadi kan, mulai dari kunu ulinuha, kunu ulil absor, kunu alal ababa jaitu fila kakau siati di sini. Belum lagi lalu kemudian karena di sana selalu berstandar lihat Al-Qur'an kan itu kan, maka lalu kemudian pemahaman bagaimana mengelolanya berbasis kepada Al-Qur'an ini, sehingga lalu jadi benar. Sayangnya gitu loh, sayangnya pemahaman tentang manusia, pemahaman tentang pendidikan yang seperti ini kurang sebetulnya itu. Nanti kalau bicara tentang bagaimana guru, bagaimana wali murid, bicara bagaimana murid itu sendiri, bagaimana seharusnya ilmu itu didudukkan pada posisi yang tepat, kan itu kan? Itu harus kita pahami semua, sebab ini ngurus mendidik itu adalah ngurus manusia yang disebut insan, yang disebut dengan Anas temannya jin tadi kan itu kan, yang insan tadi ilahi lakanut layatko lafi kusrin kuliko halua jidala kafuro kan itu kan, itu doluman jahula aja kayak gini, ini kayak gini nih, ini memang berat ini nanti kalau kita pahami, maka lalu kemudian betapa beratnya maka akan menjadi gampang sebetulnya ini. Ini untuk apa namanya itu, untuk awal barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari sampean apa yang kira-kira diperlukan. Iya, Mbak, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, Mbak, yang sudah kirimkan ke kami setelah mendengarkan mau itu banyak dari antum tadi, Pak. Kunu ulil albab, kunu ulil absar, kunu ulil dan sebagainya. Ini pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Abah kalau ada institusi pendidikan yang hanya mengajarkan beberapa cabang ilmu saja pada murid-muridnya, tidak menurut anjuran pemerintah untuk diajarkan? Maksudnya apa itu? Bagaimana kalau kita apa tadi? Bagaimana kalau ada institusi pendidikan yang hanya mengajarkan beberapa cabang ilmu saja pada murid-muridnya? Kalau gini kan, nanti mungkin akan saya jawab itu ya. Kalau dari sisi misalnya itu pertanyaan itu dari teman sampean sendiri, di dalam Al-Qur'an itu tidak boleh sebetulnya terlalu kita melihat orang lain itu. Kita itu dianjurkan untuk melihat itu pada diri sendiri. Jangan sibuk melihat orang lain. Karena itu di Quran itu kan Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Disuruh melihat dirinya sendiri sebetulnya. Iqra kitabaka. Semua kita diajak melihat diri sendiri. Melihat apa kalau diri sendiri kita yang lebih luas? Lihat tazkiyah aja dulu. Gitu kan? Tazkiyah itu seperti apa? Kita lihat terus-menerus dari setiap hari. Perintahnya Iqra kitabaka fa binafsikal yaum. Cukup bagi kamu sendiri untuk melihat pada hari ini kisahnya. Kan begitu. Jadi kesilian kita itu selalu melihat orang lain. Tapi kalau pertanyaan itu misalnya arahnya untuk apakah bagaimanakah kita punya kemerdekaan? Sebetulnya kan di pemerintah sendiri itu kan hanya memberikan batas-batasan minimal sebetulnya. Pemerintah kan juga memberikan batasan-batasan minimal. Dan kenapa pemerintah itu melarang? Takut sebetulnya kalau yang dibikin itu malah justru keliru, kan begitu. Dulu saya kan juga begitu. Saya waktu saya menjadi rektor di UIN itu, kurikulumnya saya rubah. Milik negara kok tak rubah coba. Kurikulum itu loh tak rubah waktu itu.
lembaga ke lembaga kan saya rubah. Dulu kan sekolah tinggi, saya rubah menjadi universitas, Pak. Tapi tentu usul dari universitas, disetujui dari presiden waktu itu. Tapi soal kurikulum saya rubah semua waktu itu. Bagaimana menurut gambaran saya agar orang itu menjadi seperti yang digambarkan, seperti yang dirumuskan dalam sejarah berdirinya universitas perguruan tinggi Islam, melahirkan ulama yang intelek yang ulama, katanya begitu. Didirikannya perguruan tinggi Islam itu kan untuk melahirkan ulama yang intelek yang ulama, kan bagus sekali. Dan itu pun saya tambah yang profesional. Ulama yang intelek profesional yang ulama lebih angel lagi. Jadi nah itu ya. Nah, kalau rumusannya seperti ini, maka penjabarannya itu juga harus seperti tadi. Tak rubah jadinya waktu itu. Tetapi tadi katakan bahwa pemerintah itu hati-hati, maka saya dipanggil itu oleh Pak Dirjen waktu itu. Saya ditanya, Pak Rektor, saya dengar laporan dari mana-mana katanya kurikulum di UIN Malang itu berbeda dengan kurikulum yang lain, kata. Iya, tak bilang gitu kan. Loh, ini kan negeri, dia bilang. Siapa bilang tidak negeri? Negeri. Tapi kenapa kok dirubah? Lalu bagaimana ada dirubah? Lalu bagaimana kita ngurus, ya bilang gitu kan. Kalau negeri saja tidak mengikuti pemerintah waktu itu. Negeri saja tidak mengikuti pemerintah, apalagi swasta. Kan itu kan. Lalu jadi apa nanti? Ya jadi sesuatu yang ideal, tak bilang itu kan. Saya bilang gitu. Sesuatu yang jadi ideal. Dia tak bilang begitu. Loh, tapi dasar sampean apa? Loh, waktu saya dilantik. Waktu dilantik saya disuruh oleh Pak Menteri, itu kan yang lantik kan Menteri. Supaya dicarikan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kualitas. Lah inilah terobosan di kurikulum, tak rubah, tak bilang gitu kan. Kan begitu waktu itu. Akhirnya lalu waduh, Pak Dirjen itu. Kalau semua orang rektor Malang jadi apa kita ini? Iya malah bagus, tak bilang itu. Malah bagus. Akhirnya saya ya tetap saja, bahkan karena saya banyak hal-hal yang saya bangkang begitu, disebut bangkang kan tidak bagus, sebetulnya cari terobosan-terobosan. Sampai agar saya itu manut waktu itu. Kalau rektor-rektor itu kan dikasih DP3 ya, DP3 penilaian ya. Nah, kalau di penilaian ada penilaian DP3, itu penilaian. Di Departemen Agama itu, orang yang nilainya paling rendah dalam sejarah se-Indonesia, nilainya paling jelek, itu saya. Tidak ada orang yang nilai DP3-nya itu lebih rendah dari saya, tidak ada. Saya itu paling rendah, itu kan. Jadi kalau ada orang yang nilai kinerja itu paling jelek, itu saya. Kenapa? Karena saya tidak manut kan itu kan. Waktu itu. Tapi saya tidak pernah gelisah dengan nilai saya. Oh, saya tidak usah dinilai juga tidak apa-apa kok. Saya untuk memperjuangkan pendidikan ini bukan karena untuk nilai ini. Kayak waktu itu. Tapi apa lalu kita tak berubah kurikulum. Orang kita ini kan memang susah berubah sebetulnya. Wong sudah jelas bahwa kalau hanya dikasih pelajaran bahasa Arab 1 minggu 2 kali, 3 kali, tidak bisa, gitu kan? Kok lalu tahun depan diulang, hasilnya tetap tidak bisa. Wah sudah tidak bisa kok tidak berubah itu loh. Maka kalau saya tidak begitu, kalau sudah tidak ada hasilnya, maka ya saya rubah. Saya tidak mau seperti Kimar. Katanya Kimar itu kan seperti kuda kecil itu kan. Kimar itu tidak pernah tertumbuk di batu yang itu saja. Manusia itu selalu tertumbuk di situ, tetap diulangi. Kan begitu. Nah, lalu akhirnya setelah itu tak bilang, belajar bahasa Arab tidak hanya 1 minggu 2 kali, tetapi setiap hari 5 jam. Dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Jangan dikira lalu kemudian segera disetujuin oleh banyak orang. Mahasiswa pun juga. Datang, kan mahasiswa kan suka demo-demo itu kan. Datangi saya, kalau belajar bahasa Arab dari jam 2 siang sampai 8 malam itu berapa SKS, itu dihitung berapa semester. Tak bilang, kamu salah paham pada saya. Mahasiswa kamu itu salah paham pada saya. Salah pahamnya apa? Kamu ngira kalau saya ini ngerti SKS. Kamu ngira kalau saya itu ngerti semester. Aku sudah tidak ngerti yang disebut SM apa SKS. Semester tidak paham. Yang saya pahami, kamu itu tidak bisa bahasa Arab.
Makanya padahal yang namanya mahasiswa itu harus pinter bahasa Arab karena yang dikasih Quran. Karena saya tahu kamu itu tidak bisa bahasa Arab, kamu tak ajak untuk belajar bahasa Arab setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Kalau 2 jam 3 jam tidak pinter ya 4 jam tidak pinter ya 5 jam. Nanti kalau kurang lagi tak tambah lagi kamu. Iya kan waktu itu. Akhirnya lalu ada anak fisika, anak kimia bisa berbahasa Arab kan itu waktu itu. Jadi kita rubah, kita harus berani melakukan dengan berbagai risiko kalau tujuan kita memang sudah bagus. Karena itu kalau menurut saya jangan noleh-noleh. Tatkala melakukan perubahan, idenya sudah bagus, disetujui semua, jalankan. Diperjuangkan. Tatkala berjuang harus berkorban. Jangan berjuang lalu kemudian tidak mau berkorban. Kita memperjuangkan putra-putri generasi yang sekian banyak itu kita berjuang. Berjuang itu harus berkorban. Orang ngomong berjuang, aku berjuang. Ternyata lalu kemudian hanya ingin dapat untung, namanya bukan berjuang, tapi broker, simsaroh, makelar. Lah di lembaga pendidikan jangan ada mental broker, mental simsaroh itu jangan ada. Gitu kan? Jadi jadi enggak apa-apa kalau menurut saya, nanti kita laporkan kepada pemerintah. Ternyata setelah coba sih yang namanya gontor, kamu sekarang gontor, kan sejak dulu kan tidak pernah diakui oleh pemerintah, tapi coba kan diakui. Saya itu kan keliling berbagai belahan dunia ini. Itu kalau saya ke kedutaan selalu ada anak gontor. Jadi apa, di mana dulu di Indonesia, di Gontor. Kenapa Gontor? Karena Gontor itu anak-anaknya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Karena itu kalau ngelamar di berbagai negara itu diterima. Padahal waktu itu belum diakuin. Iya kan? Belum ada konsep apa itu sekarang itu? Mu'adalah, belum ada mu'adalah. Tetapi yang namanya Kiai Zarkasi, Kiai Sahal, Kiai Fanani bersikukuh, ini yang benar. Akhirnya sekarang kan sudah diakuin kan? Diakuin. Jangan kalau lalu kemudian kita punya tujuan, jangan seperti itu loh kan? Waktu SD itu kan diajarin orang yang tidak punya pendirian, gitu kan? Mau pergi kemana, naik kemar, lalu kemudian kemarnya dinaiki oleh anaknya, kasihan masih kecil, bapaknya nuntun. Lah ini kok enggak, orang tuanya suruh nuntun, anaknya malah naik. Sudah kalau gitu bapaknya naik, anaknya nuntun. Setelah itu lalu kemudian kan anaknya kan kasihan gitu, kok bapaknya ini gitu kan. Akhirnya dinaiki bareng. Naiki berdua. Mereka kemar sekali ini kan makin loro. Akhirnya dipikul kan gitu. Ini kan kalau punya ide ya sudah dikerjakan itu loh. Kalau menurut saya dikasih sudah punya ide, nanti ditunjukkan. Ternyata ini memang harus ada orang yang seperti itu. Karena itu kalau misalnya sampean punya konsep yang namanya tazkiyah, punya konsep sudah betul, tidak apa-apa. Toh pemerintah juga tidak melarang. Pemerintah kan memberikan batasan-batasan minimal. Kan hanya misalnya kewarganegaraan, kemudian ini. Jangan lalu kemudian kalau pondok lalu kemudian tidak di Indonesia, ya tetap di Indonesia. Harus kita ikuti Indonesia ini, sama dengan kita ini ada corona ini, kita ikuti. Physical distancing, lalu kemudian kebersihan, lalu pakai apa itu? Pakai kemana-mana itu. Masker pakai, itu pemerintah nyuruh itu kok. Tapi kita sebagai orang yang beragama ini, itu lengkapi lagi. Kita berdekat kepada Allah, gitu kan? Itu, jadi lebih kaya sebetulnya sampai ini. Bisa di. Luar biasa pencerahan. Ini ada 2 pertanyaan hampir mirip ini. Saya baca langsung saja. Mohon pencerahan Prof, bagaimana tips menjaga hati supaya tidak terobsesi dengan mencari kehidupan dari mengajar. Sebab sekarang guru sudah menjadi profesi. Yang berikutnya Prof, tadi disinggung bahwa pendidikan itu bukan transaksional. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa sivitas akademika juga memiliki kebutuhan hidup. Bagaimana batasan kita sebagai sivitas akademika agar tidak menjadikan pendidikan sebagai sesuatu yang transaksional?
itu tadi menjaga hati. Nanti kan tak bilang, menjaga hati itu paling sulit, gitu kan? Tapi sebetulnya Al-Quran memberikan pedoman kepada kita. Nah, apa di antara qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla? Kan sudah jelas banget. Membersihkan hati itu dengan ingat dan sholat. Hanya pertanyaannya itu bagaimana mengingat itu loh. Itu pekerjaan yang sangat berat mengingat itu. Sampean apa bisa mengingat Allah selama ini? Bisa enggak sampean mengingat Allah? Jarang. Bagaimana cara sampean kalau mengingat Allah itu? Itu kan berat. Itu berat mengingat Allah itu. Kenapa itu berat? Coba misalnya sampean, ini juga didengarkan oleh wali murid kan enggak apa-apa ya. Enggak jadikan bingung loh ya. Nah, saya kan nanti takut kalau menjadikan malah jadi bingung. Dijelaskan malah membingungkan. Mengingat Allah itu memang berat itu. Dan mungkin tidak akan bisa. Kalau yang kita tuju itu memang Allah, bukan hanya mengingat nama Allah. Kalau mengingat nama, ya mudah. Tapi yang diminta itu kan bukan mengingat nama. Sebab kalau menyebut nama tanpa tahu siapa yang punya nama, itu kan kafir. Man abda al-asma dunal makna faqad kafaro. Orang yang menyebut nama tapi tidak tahu siapa yang punya nama. Kalau kita ngomong kafir nanti kan marah orang. Tapi bunyinya man abda al-asma dunal makna faqad kafaro. Pembohong paling tidak. Seperti misalnya Mas Nanang. Gitu kan? Contoh ini. Mas Nanang ngomong sama saya, umurnya berapa gitu kan? 30. Istrinya sudah punya 3 kan gitu kan. Dia punya 3 istri, gitu kan? 1 namanya Wahidah, yang kedua Isnan, Niyah, 3 Sulasa, kan 3. Belum lagi tambah 1 Arbi'ah, istrinya 4, kan itu kan? Wah, hebat banget Mas Nanang ini. Tapi ketika saya ke rumah Mas Nanang, mana itu istrinya yang 4 itu gitu. Yang namanya Wakidah, Isnaniyah, Salasah, Wasba itu. Masih lagi pergi. Saya datang lagi di minggu depan. Mana istrinya? Tidak ada. Bulan depan tidak ada. Tahun depan tidak ada. Tidak ada. Berarti sampean hanya punya nama. Tidak punya istri. Iya kan? Nama kan tidak penting jadinya kalau sudah begitu. Bolak-balik ngomong namanya ini, tapi barangnya tidak ada. Jadi nama juga penting, tapi yang punya nama juga penting. Sampean punya istri kan, ada namanya, ada barangnya, gitu kan? Lah kita ini seringkali terkecoh hanya kepada nama, tapi yang punya nama itu siapa? Yang punya nama Allah itu siapa? Bisa enggak sampean bayangkan yang punya nama Allah itu? Wong Allah itu tidak berbentuk, Allah itu tidak berupa, Allah itu tidak berwarna, Allah itu tidak beralamat. Allah itu walam yakullahu kufuwan ahad. Coba, bagaimana membayangkan sesuatu yang tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak bisa didengar suaranya, tidak ada alamatnya, tidak ada yang menyerupainya. Laisa kamisli. Coba, apa bisa sampean? Sak pinter-pinternya orang, saya kira kau tidak bisa, saya kira itu. Membayangkan sesuatu yang seperti itu. Karena itulah lalu kemudian kita bertanya-tanya, gimana caranya kalau begitu? Kalau yang mengingat yang punya nama, caranya gimana? Nah, caranya adalah mencari siapa yang mengkabarkan ada Allah. Siapa yang mengkabarkan ada Allah itu? Kita mendengar kata Allah itu kan ada urutan-urutannya itu. Ada yang mengkabarkan kan? Siapa yang mengkabarkan ada kata Allah itu siapa? Kita cari. Dan ternyata yang mengkabarkan ada Allah itu beliau selalu dengan Allah. Selalu bersama Allah. Selalu di sisi Allah. Selalu disertai Allah. Tatkala nama Allah disebut, nama beliau juga disebut. Seperti itu kan, ada nama Allah, nama dia juga disebut. Kan jarang kita lihat ada nama Allah lalu tidak ada Muhammad, kan tidak ada.
Ketika asyhadu alla ilaha illallah juga dilanjutkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sah yang namanya syahadat ini kalau tidak dua syahadatain, kan begitu. Nah, karena itu mencari Allah akan bisa sebetulnya kalau kita mencari yang selalu bersama Allah, selalu dengan Allah. Muhammad kita cari kan, ketemu Muhammad maka nanti akan ketemu Allah, sebab Allah, Muhammad selalu bersama Allah, dengan Allah ditulis ini. Kan jelas kan sekarang? Tapi akan menjadi lebih jelas lagi kalau, gitu kan, tahu di mana Muhammad itu. Muhammad itu di mana? Muhammad yang selalu dengan Allah itu di mana? Di mana? Di surga. Ini harus rahasia, tidak boleh diketahui. Ini harus Quran ini loh, bacaan Quran harus dibaca ini, Quran itu. Jangan lalu kemudian kita mereka-reka. Ada petunjuk. Di mana Muhammad itu? La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Di tempat yang mulia itu. Tempat mulia itu adalah dinyatakan oleh Allah sebelum Nabi Adam. Inna awwala baiti wudi alinnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan hudallil alamin fihi ayatun bayyinah maqamul Ibrahim man taqalahu kana aminan. Itu di situ. Jadi yang mula-mula tempat saya nyatakan sebagai milik semua manusia itu adalah di tempat itu. Dan itu disebut di semua kitab suci. Kitab Taurat nyebutnya itu jantung alam. Kitab Injil, kitab Zabur nyebutnya pusat dunia. Kitab Injil menyebutnya sumbu alam. Kitab Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Orang Jawa menyebutnya pusering bumi. Dia di situ itu. Itu lalu kemudian orang debati kira Baitullah itu di dalam hati. Kalau di dalam hati, betapa banyaknya Baitullah. Bahkan orang mengatakan katanya Allah di dalam hati. Betapa banyaknya Allah di dalam hati itu. Manusianya juga banyak. Ini kadang-kadang berdiskusi terjebak ini, tidak lihat secara keseluruhan itu. Di situ sebetulnya. Itulah sebabnya orang menyembah Allah dalam Islam itu semua di sini menghadapnya. Orang Indonesia, Malaysia, Singapura menghadap ke barat, orang Eropa menghadap timur, orang Rusia ke selatan, orang Yaman, orang Sudan menghadapnya ke utara, menghadap ke sini untuk ketemu Rasulullah, untuk ketemu rumah ada orangnya bersama Allah. Nah, orang yang selalu berada di sini, orang yang hatinya selalu berada di sini, apa Quran mengatakan? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal. Aku akan cabut apa yang penyakit yang ada di dalam dada ini. Min ghillin. Iri dengki takabur macam-macam dicabut. Tajri min tahtihal anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai Zam-Zam itu sebetulnya di situ. Disitulah kalau penyakitnya sudah dicabut, hatinya menjadi bersih, menjadi tenang. Sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kan itu kan? Alaihi wasallimu taslima. Ke sini. Itulah sebabnya sholat itu lalu tanha anil fasya wal mungkar. Kenapa? Karena penyakitnya dicabut. Ingat kepada Allah. Ingat Allah kepada Allah sulit, maka ingat yang dengan Allah. Yang dengan Allah susah, maka lalu kemudian ingat tempat di situ. Karena itu wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Ayo kan. Qad naro taqalluban wajhika bis sama falan waliyannaka qiblatan tardoha. Apa terusannya? Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Namanya sholat. Tapi seringkali kalau saya ngomong itu loh pakai sholat, orang lalu kemudian mosok pakai sholat. Hati kita jadi bagus. Memang sholatnya tidak dilihat dulu sholatnya apa.
Dia ngomong sholat Allahu Akbar tapi ingatannya pasar. Allahu Akbar lalu ingatannya jemuran. Gitu kan? Allahu Akbar ingatannya lalu kemudian kuda. Begitu Allahu Akbar kok ingat kuda. Berarti yang disembah sebetulnya kuda bukan Allah. Makanya wa makana sholatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiya fadukul adaba bima kuntum takfurun. Kamu menserikatkan Allah. Katanya nyembah Allah, ternyata yang diingat kuda. Akhirnya nyembah kuda. Akhirnya lalu kemudian sholatnya, lalu kemudian saya bertepuk tangan dan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Bagaimana punya dampak? Tidak ada dampaknya apa-apa. Hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Ini semua sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Gitu kan? Cari Mas Nanang susah, cari istrinya Mas Nanang. Mas Nanang susah, cari rumahnya Mas Nanang. Kan gitu. Akhirnya ketemulah Mas Nanang. Kan gitu. Nah ini, hal-hal seperti ini. Ini tadi itu kan, bagaimana membersihkan hati kan gitu kan. Terjawab kan itu ya. Terus apa tadi yang kedua? Ya hampir mirip kan, tentang transaksional itu. Oh bagaimana. Kalau sudah ini tidak ada, itu transaksional macam-macam itu tidak ada sebetulnya. Bang itu sebetulnya intinya di hati ini. Dan agama itu sebenarnya memperbaiki hati ini. Agama bukan memperbaiki ekonomi. Tanpa agama pun ekonomi bisa maju kok. Di dunia ini tanpa agama, tapi ini mungkin saya diseneni banyak orang, tanpa agama itu ekonomi bisa maju loh. Coba seperti misalnya Thailand, Korea. Apa ada agama coba? Cina bahkan. Rusia malah benci agama. Tapi coba di sana sama lihat. Di Rusia itu, di Moskow itu pertokoan, lalu kemudian perumahan, lalu hotel, pemerintahan, kampus ditata untuk mengatasi kemacetan. Dia membuat jalan di bawah tanah 100 meter. Jadi membuat dari satu tempat ke tempat lain itu pakai kereta itu bawah tanah. Bawah tanah 100 meter dari permukaan itu. Dan itu pun juga jangan dikira satu, lantai 3, lantai 7. Lapis 1, lapis 2, lapis 3 itu kereta itu enggak begitu tuh. Padahal tidak ada agama. Jadi agama itu sebetulnya bukan lalu ngajari orang membuat kereta api. Coba sama cari Quran. Cara membuat kereta api apa? Tidak ada. Membuat HP, tidak ada. Oh ini yang membuat orang-orang kafir, orang-orang kafir semuanya. Nah ini sesungguhnya bukan persoalan agama, jadinya ini sebetulnya itu. Nah karena agamanya kurang masuk tadi, maka lalu kemudian menjadi tidak ikhlas. Ini karena ini sebetulnya. Yang disembuhkan itu ininya, bukan lalu kemudian SPP-nya dinaikkan. Dinaikkan berapa saja, ini nanti tidak akan menyelesaikan masalah kalau tidak diganti. Jadi sampai naikkan misalnya SPP-nya sekarang 3 juta, 4 juta, lalu saya naikkan separuh, naikkan misalnya jadi 8 juta. Ya masih tetap saja, bang ini memang kuliko halu. Terakhir Mbah, mungkin bagaimana biar kita istiqomah dan sungguh-sungguh berkhidmat di sekian kita buat teman-teman SDM semuanya, Mbah. Ya kita ini kan tadi, kita itu kan sudah jelas bahwa hidup ini kan pilihan. Hidup kita ini pilihan. Hidup kita ini pilihan. Nah, ada pilihan kita ini menjadi pedagang, pilihan kita menjadi peternak, menjadi pengusaha, menjadi pelaut, menjadi tentara, menjadi guru, kan semua pilihan. Itu pilihan. Lah semua pilihan itu ada resikonya gitu loh. Jangan dicampur. Jangan dicampur. Kalau kita itu milih jadi pedagang, ya pedagang. Jangan pedagang lalu kemudian minta gelar profesor. Nah, itu kan susah. Mau pedagang kok minta gelar profesor. Gitu kan? Kalau ingin jadi tentara, ya tentara. Pangkatnya jenderal. Oh sudah jadi tentara kok minta pangkat profesor. Apa profesor boleh minta gelar jenderal? Gitu kan? Kan tidak boleh. Hanya sekarang ini sukanya itu adalah orang itu lalu tidak jelas. Kalau pilihan yang sudah jadi guru, ya jadi guru. Guru itu seperti itu hidupnya. Pilihan saya jadi guru. Aku juga tidak nyesal. Misalnya saya tidak kaya,
mobil saya ya hanya satu, itu pun jelek. Agi ya tidak apa-apa. Bahwa itu memang pilihan saya kok jadi guru. Kalau sudah orang itu konsisten dengan pilihannya, maka dengan berbagai risikonya. Makanya itu kan saya selalu senang sekali tuh ajaran Rasulullah itu. Ajari anak-anakmu tentang 3 hal. Kan itu. 1, ajarilah berenang, ajarilah berkuda, ajarilah itu memanah. Itu tuh pokok kalau menurut saya itu. Ajari anak-anakmu itu berenang. Berenang itu apa? Ya kalau itu waktu itu kan diperintah, waktu itu kan di Mekah dan di Madinah kan. Mekah Madinah kan tidak ada sungai, tidak ada kolam, tidak ada laut. Kok nyuruh untuk berenang? Apa berenang di padang pasir? Jangan-jangan itu berenang seperti orang berenang. Orang berenang itu apa? Ciri khasnya bergerak. Apa ada orang berenang tidak bergerak? Ya tenggelam. Coba sampean berenang tapi tanpa bergerak. Kamu tak suruh berenang, tak bayar sekian banget, berapapun mintamu, tapi dengan catatan kamu tidak bergerak. Apa ya bisa? Ya tidak bisa. Berenang itu agar ini harus bergerak. Karena itu jadikanlah anakmu itu selalu bergerak sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kemampuannya. Yang suka nyanyi, dihidupkan, olahraga, dihidupkan, fisika, biologi, suka hitung-hitung matematika, suka teknologi, gerakkan itu semua. Nanti kan jadi pintar. Jangan hanya diajarin, diceritain orang tidak bisa apa-apa kok itu. Dilatih, digerakkan, dilatih itu digerakkan itu, dilatih. Petinju itu kan disuruh latihan terus, walaupun sudah jadi juara dunia. Ajarilah anak-anakmu itu berkuda. Tempat sampean kan sudah ada kudanya. Itu penting itu, kuda itu untuk latihan, keberanian, percaya diri. Tapi coba makna kalau kuda itu apa? Oh, kuda itu baru mau dibawa kemana-mana kalau yang menggembala itu ada di depan. Kalau di belakang nggak mau, di depan atau dinaikin, ditunggangin, itu baru kerja. Nah, coba pagi-pagi, walaupun dingin kayak apa, dimandikan, kuda mau, asalkan kuda itu yang menggembala masuk kolam dulu, lalu ditarik, kuda mau. Tapi kalau penggembalanya males, selalu belakang di belakangnya, lalu pukuli pantatnya, ya enggak mau, masa nyepak. Dan kalau nyepak itu, kuda itu cirinya 2 kaki sekaligus prak. Manusia itu juga seperti kuda itu loh. Makanya lalu dipesan oleh Rasulullah, ibda binab sika, mulailah dari dirimu sendiri. Apa artinya? Ajari murid-murid sampean di Tasjah itu manajerial dan leadership. Leadership dan manajerial. Ajari anak-anakmu memanah. Memanah itu apa? Fokus, konsentrasi. Jadi nanti ada ini harus fokus. Betapapun tidak bisa semua itu tidak bisa. Yang bisa bidang ini, bidang fokus, konsentrasi. Apa bisa orang manah lalu tidak konsentrasi? Ini tidak bisa. Yang sukses itu yang konsentrasi, yang fokus. Makanya sampean kalau ditanya, bapakmu kan punya anak, Mas Anang sudah punya? Punya anak 2. Kan senang anaknya. Bapakmu jadi apa? Guru. Kan itu kan. Coba nanti kalau sampean itu lalu guru, lalu ngerangkep mana? Bapaknya kerja di mana? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang ke sekolahan, kadang-kadang ke pasar, kadang-kadang makelaran. Ini akan sukses. Jadi santri-santri kita ini harus kita ajari fokus. Itu kan. Kepada bidang tertentu. Punya bapak juga begitu. Bapaknya juga harus fokus. Ya, kalau guru pilihannya jadi guru, ya guru. Kalau anaknya ditanya tetangganya, bapakmu kerja apa kok? Ya kadang-kadang Pak. Ya dah. Kadang-kadang. Itu hidup ya. Karena itu ini kalau sudah berada pada pilihan tadi kan. Agar konsisten, itu kan ya sadar akan pilihannya aja dengan berbagai risikonya itu. Sadar akan pilihan dengan risikonya itu. Seperti saya ya begitu. Saya mungkin kalau saya tidak jadi dosen, tidak jadi ini perguruan tinggi, mungkin aku lebih kaya. Nggak usah itu pintar bisnis kok. Ada lagi? Sudah ya? Sudah cukup ya? Yang berdoa ini bukan? Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhil karim mali bisultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa syamana wa qira'ana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa kulla ibadatina kama taqabbalta an anbiya'ika wa awliyaika wa shalihin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul waktubna ma'asyahidin. Allahumma inna dhalamtu nafsi dhulman katsir wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'ana. Allahumma hdina wa qaumina wa ahlina wa dzurriyyatina ila siratal mustaqim. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa la abduka wa bani abdika wa hadzal maqamal aidin bika minan nar wa harim lukumana basyaratana alan nar anta Allah hadzal bait bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi